warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Emi Faruqi, DB 3908, Prodi Manajemen Kelas B. Izin untuk menjelaskan Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Apa itu teori agensifikasi? Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, BLU atau Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi-public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dasar hukum dari Badan Layanan Umum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pengertian dari Badan Layanan Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 yaitu merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dari Badan Layanan Umum yang tertuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 2 yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui yang pertama, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan produktivitas. Yang kedua, penerapan praktek bisnis yang sehat. Manfaat dari Badan Layanan Umum yaitu memberikan pelayanan yang prima dengan berorientasi pada kepuasan konsumen, mengoptimalkan PNBP dan mengefisiensikan belanja BLU, mereformasi birokrasi BLU dan mewujudkan good governance dengan melaksanakan prinsip efisien, efektif, ekonomis, produktif, transparan, dan akuntabel, melakukan kemandirian dan otonomi, mengamankan aset negara. Karakteristik dari BLU yaitu pertama, berstatus hukum tetap sebagai instansi vertikal, yang kedua, menghasilkan semi barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat, yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan atau laba, yang keempat, dikelola dengan melaksanakan prinsip good governance dan produktivitas serta ala korporasi, yang kelima,
rencana kerja atau anggaran dan mempertanggungjawabkan dikonsolidasikan pada kementerian atau lembaga induknya. Yang keenam, memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang terakhir, SDM-nya dapat terdiri dari PNS dan non-PNS profesional. Selanjutnya, persyaratan dari Badan Layanan Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 4. Yang pertama, persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Dalam hal ini, substantif yaitu penyediaan barang dan jasa atau layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk yang teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Dalam administratif, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan produk, standar pelayanan minimum, laporan audit terakhir atau pernyataan, serta bersedia untuk diaudit secara independen. Dan selanjutnya, kewajiban dari Badan Layanan Umum, yaitu pertama, menyusun RSB atau rencana strategis bisnis, menyusun rencana kerja atau anggaran satker, menyusun RBA atau rencana bisnis dan anggaran, membuka rekening BLU dan izin Menkeu. Yang kelima, pengajuan SP3B untuk pertanggungjawaban. Yang keenam, menyusun laporan keuangan SHK dan SAP. Yang ketujuh, membuat sistem akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis bersangkutan. Yang kedelapan, mengusulkan tarif per jenis layanan kepada Menko melalui menteri atau pimpinan lembaga. Yang kesembilan, mengusulkan remunerasi pejabat pengelola BLU, dewas, dan pegawai BLU kepada Menko. Yang kesepuluh, membentuk Satuan Pemeriksa Internal atau SPI, membentuk SOP pengelolaan keuangan, dan yang terakhir membentuk dewas bagi yang telah memenuhi persyaratan. Tata kelola menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 32. Yang pertama, terdiri dari kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian. Yang kedua, dalam hal satuan kerja yang menerapkan PPKBLU akan merubah kelembagaannya dan berubah struktur kelembagaannya agar mendapat persetujuan Kemenpan dan SDM. Yang ketiga, pejabat pengelola terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Yang keempat, kepegawaian terdiri dari PNS dan non-PNS. Standar dan tarif pelayanan umum. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat, agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Standar layanan Badan Layanan Umum seyogyanya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu. Sekian penjelasan Badan Layanan Umum atau BLU dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.